Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuanda Rici Jiles dari kelompok 9 dengan anggota Asnatun Aini dan Reca Sri Marlinda. Kelompok kami akan membahas tentang sejarah perkembangan internet di dunia dan di Indonesia. Dengan rumusan masalah yang pertama, apakah pengertian internet? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan internet? Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan internet di dunia. Yang keempat, bagaimana sejarah perkembangan internet di Indonesia. Yang kelima, bagaimana dampak positif dari perkembangan internet. Dan yang terakhir, bagaimana dampak negatif dari perkembangan internet. Selanjutnya, tujuan kami yaitu mengetahui apa itu pengertian internet, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan internet, mengetahui sejarah perkembangan internet di dunia, mengetahui sejarah perkembangan internet di Indonesia, mengetahui dampak positif dari perkembangan internet, dan yang terakhir mengetahui dampak negatif dari perkembangan internet. Topik pembahasan pertama yaitu pengertian internet. Internet singkatan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia. Adapun standar yang digunakan disebut Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Dan komputer yang terhubung ke internet dapat melakukan aktivitas pertukaran data dengan cepat. Pengertian internet juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah Supriyanto. Menurut Supriyanto, internet adalah suatu hubungan antar berbagai jenis komputer dan juga jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP/IP atau Transmission Control Internet Protocol. Yang kedua, menurut Harjono, internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lainnya, maka diperlukan media untuk menghubungkan antar komputer. Maka yang digunakan itu bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit, atau bahkan lewat sambungan telepon. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan internet. Yang pertama, ada faktor infrastruktur dan lingkungan institusi. Berdasarkan penelitian, kesiapan infrastruktur dan institusi membangun jaringan utama menentukan kokohnya kapasitas jaringan telepon dalam mengirimkan data elektronik. Yang kedua, ada kesamaan struktur. Kesamaan struktur mencakup infrastruktur, persentase pekerja, lingkungan politik, dan persentase populasi. Ketika sebuah negara berkomunikasi dengan negara lain, akan ada negara sender dan negara receiver. Kesesuaian negara pengirim dan negara penerima akan membantu dalam penyebaran ide seperti internet. Selanjutnya, yang ketiga, perdagangan investasi asing. Pentingnya investasi asing terletak pada pertukaran informasi dalam alur perdagangan yang berlanjut pada kesamaan permintaan pada teknologi komunikasi. Yang keempat, pembangunan perkotaan. Pembangunan perkotaan juga biasanya diiringi dengan pembangunan infrastruktur komunikasi yang menjadi dasar dari internet. Yang kelima, yang terakhir yaitu keberadaan industri. Pembangunan konstruksi besar dan rumah sakit juga membantu dalam perkembangan internet. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Asnatun Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnatun Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan internet di dunia. Pada tahun 1957, awal dari internet melalui Advanced Research Project Agency atau yang lebih dikenal dengan ARPA. Amerika Serikat mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan
komunitas sains dan keperluan militer. Hal ini dilatar belakangi oleh Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tahun 1957. Uni Soviet melancarkan Sputnik, jaringan komputer yang dimanfaatkan oleh angkatan bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika khawatir jika negaranya diserang, maka komunikasi menjadi lumpuh. Untuk itulah mereka mencoba komunikasi dan menukar jaringan informasi melalui jaringan komputer. ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Program riset ini dikenal dengan ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. ARPANET kemudian merancang sebuah jaringan dengan kehandalan teknologi informasi yang dapat memindahkan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat, dan ditetapkan sebagai sebuah standar pembangunan protokol yang baru yang saat ini dikenal dengan TCP atau IP. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi www pada tahun 1990 oleh tim Berners-Lee. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan internet di Indonesia. Internet pertama kali dilakukan di Universitas Indonesia pada tahun 1988. Di internet ini masih sangat sulit dan biaya yang dibutuhkan agar terhubung ke internet sangat mahal. Saat itu internet yang dikenal oleh masyarakat. Teknologi baru yang digunakan saat itu adalah ARIN dan APNIC. Protokol IP pertama di Indonesia UI Netlab 192.41.206 atau 24 didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1998. Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Banyak sekali ISP yang baru terdiri. Bertambah lagi sejarah internet di Indonesia dan di dunia. Operator telepon seluler juga tidak mau kalah untuk menambahkan fasilitas internet dalam layanannya. Kemudahan tersebut membuat hampir semua penduduk Indonesia dapat menikmati akses internet baik dari handphone, warnet, ataupun dari berlangganan paket internet rumah. Operator telepon seluler juga tidak mau kalah untuk menambahkan fasilitas internet di dalamnya. Kemudahan tersebut membuat hampir semua penduduk Indonesia dapat menikmati akses internet saat ini. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 45 juta dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Reca Sri Marlinda, NPM 193510331. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu dampak positif dari perkembangan internet. Dampak positif perkembangan internet. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Internet dapat menghubungkan setiap orang atau pengguna internet di belahan dunia, baik itu beda kota, beda provinsi, maupun beda benua, dapat saling berkomunikasi jika terhubung dengan internet. Jadi sekalipun kita mempunyai jarak yang jauh, kita masih dapat berkomunikasi, bertukar berita, bertukar kabar dengan teman-teman kita atau saudara kita yang berbeda provinsi ataupun berbeda benua tadi.
Yang kedua, internet sebagai media pertukaran data. Dengan menggunakan email ataupun jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudah melakukan pertukaran data dengan mengirim email atau dengan cara membuka situs-situs web yang ada di internet. Dengan begitu, kita tidak perlu susah payah untuk mendapatkan atau bertukar informasi. Yang ketiga, media mencari informasi atau data. Dengannya perkembangan internet dengan cepat menjadikan situs web sebagai salah satu informasi yang akurat dan cepat. Dengan adanya situs-situs web tersebut, kita dapat mencari info-info mengenai bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain-lain dengan cepat. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Misalkan ada gempa di Amerika atau ada berita baru mengenai politik di Indonesia. Kita dapat dengan cepat memperoleh informasi yang ada di internet karena semua hal baru banyak terupdate di internet. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kita dapat memperoleh informasi di bidang pendidikan untuk memperoleh ilmu baru, budaya-budaya baru, dan misalnya juga di politik ada info mengenai undang-undang yang baru diterbitkan. Kita dapat memperoleh informasi itu dari internet. Jadi yang terakhir yaitu kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu menuju ke tempat penawaran penjualan. Kita bisa membeli barang secara online di e-commerce, bisa menjual barang juga secara online dengan mempunyai online shop, dan kita juga dapat bertransaksi dengan adanya mobile banking, dan juga kita dapat membuka lahan bisnis di situ karena pasarnya sangat besar tanpa perlu kita menuju ke mall atau tempat perbelanjaan tersebut. Oke, kita lanjut ke dampak negatif perkembangan internet. Di balik adanya dampak positif yang seperti saya jelaskan tadi, tentunya pasti ada dampak negatif dari perkembangannya sebuah internet ini. Yang pertama, yaitu adanya pornografi. Jikalau yang memakai internet ini adalah anak-anak yang di bawah umur, tentu ini akan berdampak buruk bagi mereka. Karena apa? Pornografi itu tidak bisa diakses oleh mereka yang di bawah umur. Jikapun diakses oleh mereka yang sudah cukup umur, pornografi juga mempunyai dampak negatif untuk perkembangan otak manusia. Jadi kita dapat mengakses hal baik dan juga mengakses hal buruk dari internet. Salah satu dampak buruknya yaitu adalah pornografi ini. Pornografi sangatlah buruk sehingga kita harus bijak dalam menggunakan internet. Entah itu sebagai pengguna atau kita sebagai memberi pengawasan kepada anak-anak yang belum mencukup usia untuk mengakses hal-hal berbau pornografi tersebut. Yang kedua adalah violence and gore. Violence and gore ini adalah adanya kekerasan atau seperti hal-hal yang berbau dengan kekerasan fisik, berdarah, dan lain-lain. Tentu ini sangat berdampak bagi fisik dan mental seseorang yang tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Yang ketiga adanya perjudian. Dengan mudahnya kita mengakses internet, perjudian sangat bisa dilakukan secara online. Contohnya misalnya judi bola, taruhan bola, atau melakukan permainan yang bersifat judi lainnya. Yang keempat, informasi berlebih. Sekalipun kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah, informasi berlebih sangatlah tidak baik karena akan menimbulkan adanya berita bohong seperti hoax dan hal-hal yang tidak seharusnya diberitakan. Yang terakhir itu ada kecanduan komputer. Kecanduan komputer ini sangat sering kita temui karena banyak orang yang tidak bisa lepas dari komputer, dari handphone, dari alat-alat yang bisa terhubung dengan internet lainnya, sehingga itu akan menyebabkan gangguan secara kesehatan, entah itu kesehatan mata, entah itu kesehatan mental, sehingga dia tidak bisa lepas dari komputer tersebut.
Baiklah, kita lanjut ke kesimpulan dari presentasi kami pada video ini. Jadi, internet itu adalah kependekan dari Interconnection Networking, yaitu adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan internet, yaitu adanya infrastruktur dan lingkungan institusi. 2. Kesamaan struktur. 3. Perdagangan dan investasi asing. 4. Pembangunan perkotaan. 5. Keberadaan industri. Selanjutnya, internet dahulu dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir, dan kemudian dikembangkan di beberapa universitas Amerika, salah satunya University of California at Los Angeles. Akhirnya pada tahun 1970, internet banyak digunakan di universitas di Amerika. Internet pertama kali di Indonesia pada tahun 1988. Akses yang terhubung ke internet saat itu masih sulit dan biaya yang dibutuhkan agar terhubung ke internet sangat mahal. Dan saat itu internet jarang dikenal oleh masyarakat. Dampak positif perkembangan internet. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dampak positifnya itu adalah sebagai media komunikasi, media pertukaran data, media untuk mencari informasi, dan kemudian memperoleh informasi yang ada. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan juga kemudian bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dampak negatifnya yaitu ada pornografi, violence and gore, perjudian, informasi berlebih, dan kecanduan komputer. Oke, baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.